Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninyo Mantrentiani, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ITB Markandeya Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu artikel yang telah saya temukan di internet melalui Google Cendekia dengan judul Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Rumah Selama Pandemi COVID-19. Artikel ini ditulis oleh dua orang, yaitu Salvi Lailiatul Iftitah dan Mardiana Faridatul Anawati. Jadi, hal-hal yang akan saya presentasikan hari ini meliputi pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan juga kesimpulan. Jadi, langsung saja kita ke pendahuluan. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah Indonesia diharuskan mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang menetapkan aturan belajar di rumah atau learn from home bagi anak-anak sekolah dan bekerja dari rumah atau work from home bagi guru. Kondisi ini bagi pendidikan Indonesia merupakan hal yang tak terduga baik bagi guru, orang tua, dan juga siswa karena mereka tiba-tiba harus mencari cara agar proses belajar tetap berjalan dan perkembangan anak tetap optimal meskipun mereka tetap di rumah. Kemudian muncullah kendala pengadaan pembelajaran pada satuan pendidikan, salah satunya di pendidikan usia dini. Pengalihan pembelajaran ini memiliki reaksi berbeda di setiap PAUD. Sebagian satuan PAUD masih tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pada sebagian satuan PAUD yang lain mengalami kesulitan dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak ada. Sehingga sangat diperlukan peran pemerintah untuk mendukung orang tua, guru, dan anak dalam pembelajaran di rumah. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain menyediakan materi belajar pendidikan jarak jauh bagi semua sasaran pendidikan mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, sehingga pendidikan menengah melalui tayangan televisi TVRI dan berbagai sumber belajar daring lainnya. Namun jika kita perhatikan kembali, situasi yang terjadi sekarang ini justru akan menuntut keterlibatan orang tua secara lebih maksimal dan melakukan komunikasi yang lebih intens dengan guru dalam melaporkan perkembangan anaknya. Dapat dikatakan pula bahwa situasi pandemi COVID-19 ini mengembalikan hakikat pendidikan anak dalam keluarga. Orang tua bertugas membantu anak dalam mempersiapkan media yang akan digunakan anak, mendampingi proses belajarnya, dan masih banyak lagi peran orang tua yang dapat memaksimalkan proses belajar mengajar di rumah melalui daring. Kemudian manfaat yang didapatkan oleh orang tua dan siswa dari peran ini, yaitu pada usia inilah anak sangat peka terhadap pengaruh dari lingkungan sekitarnya, menurut Baharun 2016. Interaksi yang intens antara anak dan orang dewasa yang memiliki hubungan khusus dengan anak akan memberikan pengaruh positif yang signifikan bagi tumbuh kembang anak. Namun, ada juga kendala yang timbul ketika peran orang tua ini dimaksimalkan, yaitu melalui kegiatan belajar mengajar. Misalnya pengaturan waktu belajar dan bermain anak-anak yang cenderung lebih banyak bermain daripada belajarnya ketika ada di rumah. Hal tersebut bisa terjadi karena anak dan merasa nyaman berada di rumah dan menganggap bahwa rumah adalah daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, perlu dibentuk aturan yang jelas antara orang tua dan juga anak tanpa harus ada hukuman atau penekanan dalam belajar. Kemudian, rumusan masalah. Dalam artikel ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pemaksimalan peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya selama pandemi COVID-19, khususnya dalam hal pemenuhan pendidikan. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran yang harus dipenuhi orang tua dalam mendampingi anak selama pandemi COVID-19 dan mengetahui kendala dan juga manfaat bagi orang tua serta anak-anaknya. Sekarang kita menuju ke kajian pustaka. Penelitian tentang peran orang tua dalam pendidikan anak sudah sering dilakukan. Dibuktikan dengan pendapat ahli di bawah ini, yaitu Mutia 2012 yang menyatakan bahwa mengasuh, membina, dan mendidik anak di rumah merupakan kewajiban
bagi setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak. Pendapat lain yaitu Prianto 2020 menyatakan, pendampingan orang tua dalam pembelajaran dari rumah selain membantu anak dalam momen belajar, juga akan membantu komunikasi yang intens dengan anak. Komunikasi yang intens akan membangun kreativitas anak lewat berbagai aktivitas bersama yang bermanfaat. Dalam penelitian kali ini berfokus pada bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak selama pandemi COVID-19. Sekarang kita menuju ke metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu metode studi pustaka. Menurut Mestika 2008, metode studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan penelitian. Pendapat lain yaitu Abudin 2004 menyatakan bahwa metode studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi diperoleh melalui kajian teoritis yang didapat dari buku atau jurnal. Artikel ini membahas peran orang tua dalam mendampingi anak di rumah. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan. Definisi pendidikan anak usia dini. Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan di mana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepada anak mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak, menurut Sugiono 2009. Lalu, alasan orang tua meminta bantuan lembaga PAUD. Yang pertama itu keterbatasan pengetahuan. Keterbatasan dimiliki oleh orang tua tentang pendidikan anak membuat para orang tua meminta bantuan lembaga PAUD. Akibatnya, pendidikan anak lebih banyak dilakukan di lembaga PAUD. Yang kedua, yaitu perubahan cara belajar dari zaman ke zaman. Dan yang terakhir, mengharapkan perkembangan anak dengan optimal. Kesadaran orang tua akan pengetahuannya yang terbatas, sedangkan cara belajar mengajar selalu berubah dari zaman ke zaman, membuat orang tua meminta bantuan lembaga PAUD agar perkembangan dan pengetahuan anaknya dapat berkembang dengan lebih optimal. Kemudian yang ketiga itu pendidikan formal dan informal PAUD selama pandemi COVID-19. Yang pertama itu perubahan kendala pada guru, yaitu merancang inovasi pembelajaran baru, sulit melakukan penilaian belajar, dan kesulitan dalam menyusun perencanaan belajar. Cara belajar mengajar yang mendadak berubah dari belajar di sekolah atau tatap muka, kemudian harus dari rumah atau daring, membuat guru harus benar-benar mengubah cara perancangan dalam pembelajarannya, sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran di rumah. Kesulitan dalam penilaian belajar sangat dialami oleh orang tua dikarenakan keterbatasan jarak antara guru dan siswa. Kemudian penyusunan perencanaan belajar ini sangat dibutuhkan pemaksimalan kembali oleh guru, karena belum tentu perencanaan belajar ini dapat diterapkan oleh satu siswa dapat diterapkan oleh satu siswa namun tidak bisa diterapkan oleh siswa lainnya. Kemudian perubahan dan kendala pada orang tua. Yang pertama itu peningkatan kembali peran dominan orang tua dalam mengasuh, mendampingi, dan memfasilitasi anak dalam belajar menurut Lestari 2020. Kemudian kurang mampu memahami arahan guru dan kurang pengalaman dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang tua siswa sangat fasih dalam penggunaan teknologi, sehingga ketika dihadapkan dalam situasi mereka harus paham menggunakan teknologi untuk mendampingi pembelajaran anaknya, mereka akan merasa kewalahan. Di sisi lain, beberapa orang tua juga tidak begitu maksimal dalam mencerna informasi yang diberikan oleh orang tua, oleh guru anak-anak mereka, sehingga penyampaian informasi dan proses belajar anaknya menjadi sedikit terhambat. Lalu, peran dasar apa saja yang dimiliki oleh orang tua dan keluarga dalam pendidikan anak? Menurut Iriani 2014,
menyatakan bahwa pendidikan harus dilakukan sedini mungkin di rumah. Peran dan tanggung jawab itu ada di pundak orang tua, karena orang tua adalah pendidik utama dalam keluarga, bukan semata masalah intelektual, tetapi pendidikan untuk pembentukan kepribadian yang luhur. Peran tersebut sering disebut dengan pendidikan anak dalam keluarga. Kemudian menurut Anwar 2017, keluarga merupakan wadah pendidikan yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan motivasi belajar anak. Oleh karena itu, pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari keluarganya, karena keluarga merupakan tempat pertama menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan kelompok. Kemudian menurut Trisna Dewi dan Mulyani 2020 menyatakan bahwa peran dasar orang tua yaitu menjaga motivasi anak, memfasilitasi anak belajar, menumbuhkan kreativitas anak, mengawasi anak, dan mengevaluasi hasil belajar dari anak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peran dasar orang tua yaitu peran mendampingi anak ketika belajar adalah sesuatu yang sangat penting bagi anak. Itu dapat membangun kedekatan antara orang tua dengan anak, belajar mengajaknya berdiskusi agar mengetahui bagaimana pola belajar anak. Kemudian, peran penting orang tua dalam mendampingi anak menurut Sundari dan Yorido 2018. Yang pertama, yaitu anak merasa tidak sendiri. Orang tua mendampingi anak agar anak mereka tidak sendiri. Pendampingan yang dilakukan oleh orang tua membuat anak akan merasa nyaman dan merasa bahwa akan ada orang yang membantunya atau mengarahkannya nantinya ketika mereka kesulitan. Yang kedua, yaitu membangkitkan rasa percaya diri anak di saat menghadapi permasalahan, orang tua yang akan melindunginya. Dengan begitu, anak merasa orang tua memperhatikan, melindungi, dan memberikan kasih sayang. Yang ketiga, yaitu memfasilitasi kebutuhan anak. Orang tua dapat memfasilitasi kebutuhan anak untuk kegiatan belajarnya di rumah, agar perkembangan anak dapat tetap optimal. Yang keempat, yaitu tempat berdiskusi dan bertanya. Orang tua adalah tempat sosial pertama bagi anak. Peran orang tua di rumah juga dapat dijadikan tempat diskusi. Anak akan lebih terbuka jika orang tua juga terbuka dan memberi waktu luang untuk berdiskusi. Yang kelima, yaitu membantu mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri sebagai sarana memudahkan kita untuk memahami orang lain. Anak membangun jati dirinya bersama orang terdekat. Disinilah peran orang tua untuk membentuk karakter dan sikap anak agar terbentuk pribadi yang baik. Yang keenam, yaitu melihat dan mengembangkan bakat anak. Orang tua harus dan mampu bertanggung jawab untuk menemukan bakat dan minat anak, sehingga anak diasuh dan dididik baik langsung oleh orang tua atau melalui bantuan orang lain seperti guru, sesuai dengan bakat dan minat anak sendiri, sehingga anak dapat memperoleh prestasi belajar secara lebih optimal. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Orang tua harus dapat menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman sehingga anak dapat belajar dengan baik. Suasana belajar dibuat secara natural atau alami, sangat menarik dan menyenangkan. Dengan demikian, suasana belajar akan berjalan secara alami dan tidak mengikat anak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari artikel ini dapat kita simpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak besar dalam perubahan dunia pendidikan, khususnya PAUD. Kegiatan belajar dari rumah dapat menjadi titik balik digalakannya kembali peran keluarga. Keluarga, utamanya orang tua, memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan, karena orang tua lah yang paling banyak berinteraksi dengan anak, sehingga orang tua dapat memaksimalkan peran utamanya dalam mendidik anak mereka. Adapun peran penting orang tua dalam mendampingi anak, yaitu anak merasa tidak sendiri, orang tua sebagai pemberi semangat, memfasilitasi kebutuhan anak, tempat berdiskusi dan bertanya, membantu mengenali diri sendiri, melihat dan mengembangkan bakat anak, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Jadi sekian presentasi saya mengenai artikel peran orang tua dalam mendampingi anak di rumah selama pandemi COVID-19. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya harap informasi yang telah saya bagikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.